Halo semuanya, selamat wayahkio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Legenda Iblis Kekacauan. Kita masuk di part 8. Di awal video ini, melihat sosok perempuan di depannya, sebut saja si Merah. Jeong yang terpana pun tersadar jika roh di depannya itu bukan selevel roh Viridian, melainkan level kelima di roh jahat yang sebutan di buku, yang disebut dengan roh Azur. Sejujurnya, Jeong mengira yang akan muncul itu mirip dengan roh Viridian, tetapi ternyata yang muncul lebih dari itu. Hingga Jeong rasa ia bisa menganggap semua itu berkat keberuntungannya. Namun di saat Jeong berpikir seperti itu, tiba-tiba ia dikejutkan dengan tubuhnya yang terjebak masuk ke dalam genangan darah di bawahnya. Bersamaan dengan itu, roh si Merah mengambil pipa tembakau yang ia gunakan sebagai tusuk konde di kepalanya, lalu meminta Jeong untuk mengosongkan sukmanya dan menyerahkan jiwanya padanya. Sedikit info guys, di sini ada kata sukma dan juga jiwa. Keduanya menggambarkan roh manusia, di mana sukma menggambarkan roh yang dan jiwa menggambarkan roh yin. Sukma adalah kesadaran dari seseorang dan jiwa adalah entitas yang mengikat diri pada tubuh. Mendengar perkataannya, Jeong pun menatap roh si Merah di depannya, sembari mengingat penjelasan di buku yang ia baca, di mana tingkat kelima dari roh jahat Azur, roh pendendam kuno yang telah ada selama ratusan tahun, roh yang cukup kuat untuk mempengaruhi satu desa dan bisa menyebabkan halusinasi berat dan bahkan bisa memberikan rasa sakit. Minimal membutuhkan 10 taois untuk membasmi roh tersebut. Diklasifikasikan dengan sangat berbahaya. Beberapa saat kemudian, roh si Merah yang tengah menikmati asap tembakaunya berpaling ke arah Jeong karena menyadari jika Jeong belum melakukan perintahnya. Jeong sendiri yang kini berusaha untuk kembali berdiri dan telah mengerti sesuatu tentang roh merah itu yang disebut sangat berbahaya oleh buku, tersenyum menatapnya karena merasa ada yang menarik. Tentu saja, tingkah Jeong seperti itu membuat roh si Merah kebingungan dan bertanya apanya yang menarik. Bersamaan dengan Jeong yang perlahan-lahan berdiri, ia menjelaskan, tak peduli sekuat apapun roh jahat, mereka semua menginginkan tubuh manusia. Ia baru saja menyadari hal itu. Sepertinya roh jahat tidak akan bisa apapun tanpa tubuh fisik, dan kalau dirinya begitu menginginkan tubuhnya, coba saja untuk memaksanya. Mendengar penjelasan Jeong yang terdengar meremehkannya, roh si Merah pun menyerang Jeong dengan memanipulasi darah tekanan tinggi yang meresap langsung ke pinggangnya. Meski pinggangnya terluka, Jeong yang tak ingin terugi pun langsung berusaha menyerang balik. Namun, belum sempat Jeong bergerak, roh si Merah yang semakin marah padanya karena Jeong berani menantangnya kembali menyerang Jeong dengan mengoyak wajahnya menggunakan darah. Bersamaan dengan Jeong yang berteriak kesakitan, roh si Merah tersenyum mengatakan, apakah ia sudah sadar sekarang? Tak ada yang bisa ia lakukan. Jadi menyerah sajalah dan berikan jiwanya padanya. Namun setelah mengatakan itu, roh si Merah dibuat keheranan ketika melihat Jeong yang masih bisa bertahan dengan menahan semua rasa sakitnya. Bahkan saat wajahnya robek seperti itu. Hal itu pun membuat roh si Merah memujinya. Jika sepertinya Jeong bukanlah bocah biasa, dan oleh karena itu, roh si Merah pun menghempaskan Jeong ke dinding, menahannya menggunakan darah, lalu memberi Jeong sebuah tawaran. Jika ia memberikan jiwanya padanya, ia akan mengabulkan satu keinginannya. Jeong yang curiga pun bertanya, keinginan? Kenapa? Roh si Merah beralasan, anggap saja itu pertimbangan darinya, karena ia tak akan mendapatkan apa-apa jika ia terus menyiksanya dan bahkan berakhir merusak jiwanya. Tetapi jika Jeong menolaknya, ia hanya tinggal membunuhnya dan mencari jiwa yang lain. Mendengar keseriusannya, Jeong pun mengatakan, jika ia ada satu keinginan yang membuat roh si Merah langsung kegirangan. Apa keinginannya? Melihat kebencian yang Jeong punya, artinya ia selama ini tak hidup dengan normal. Apakah seseorang mengkhianatinya? Apakah seseorang membunuh anggota keluarga yang ia cintai? Katakan saja, siapapun itu, ia akan membunuhnya dan menghilangkannya dari keberadaan. Katakanlah apa keinginanmu. Namun kegirangannya seketika berubah menjadi kemurkaan. Ketika Jeong mengatakan keinginannya yang menginginkan mulutnya itu yang banyak bacot untuk diam dan menjadi bawahannya.
Seketika itu juga, darah di sekitar Roxy merah bergejolak naik menjadi pusaran darah yang langsung bergerak ke arah Jeong. Dan satu perintah dari Roxy merah. Di saat pusaran darah itu menelan tubuh Jeong, Roxy merah tampak tersenyum puas bertanya, apakah ia bisa menahan sakit saat dagingnya robek, tulangnya hancur dan tubuhnya terincang-cincang. Meski memang disayangkan, jiwa Jeong akan rusak setelah itu, si merah pun merelakannya karena telah merasa puas dengannya. Jeong sendiri yang perlahan semakin tenggelam bisa merasakan sesuatu. Rasa yang lebih merah dari buah delima, lebih kental, lebih kotor. Dengan rasa seperti besi, semua inderanya, sentuhannya, penglihatannya, perasaannya mengatakan itu adalah darah. Namun Jeong rasa itu berbeda. Ia sudah merasakan banyak darah saat ia dijuluki Slaughtering Side Demon. Sebenarnya, bagaimana rasa darah saat itu? Gemetar dari kehidupan, debaran jantung dan kehangatan. Rasanya adalah hidup. Namun, yang Jeong rasakan saat ini hanya kematian. Dengan kata lain, semua itu hanyalah ilusi. Tentu saja, melihat Jeong yang dari hal itu, Roxy merah pun tak bisa menahan rasa terkejutnya. Lalu, bersamaan dengan Jeong yang menghancurkan ilusinya, Roxy merah pun terpental menghantam dinding di belakangnya. Ia pun dibuat semakin terkejut ketika melihat perubahan pada tubuh Jeong. Hingga tak terasa, ia mengucap satu kata di kepalanya, mustahil. Karena masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya, Roxy merah pun kembali mencoba menggunakan ilusi pada Jeong dengan perantara sebuah kupu-kupu darah. Namun meskipun kupu-kupunya mengenai pipi Jeong tak bereaksi sama sekali. Hingga Roxy merah pun yakin jika Jeong telah mengalami apa yang disebut sebagai kebebasan rasa, yang merupakan teknik khusus para Taois yang memungkinkan mereka untuk menetralkan semua indera perasa mereka, membuat mereka mampu menghilangkan semua jenis ilusi yang mempengaruhi kelima indera. Dalam teorinya, itu lebih sulit daripada yang dibayangkan. Hal seperti menetralkan semua indera adalah hal yang sulit, bahkan bagi Taois tingkat 1. Hal itu pun membuat si roh merah bertanya-tanya, bagaimana mungkin bocah di depannya yang bukan seorang Taois bisa melakukan hal itu? Atau terkecuali, bocah di depannya itu terlahir sebagai dengan bakat seorang Taois. Di saat roh si merah kebingungan dengan hal itu, tiba-tiba saja Jeong tertawa terbahak-bahak yang membuat roh si merah merasa semakin diremehkan. Beraninya ia tertawa seperti itu, meski ia berhasil keluar dari ilusi. Apa ia berpikir ia punya kemampuan untuk menangani situasi itu? Jeong menatapnya, menyangka jika ia tidak berpikir seperti itu. Hanya saja, ia terpikirkan ide yang lebih lucu. Meski awalnya kebingungan dengan maksudnya, roh si merah seketika terkejut ketika Jeong mengeluarkan sebuah buku tempatnya disegel. Berdasarkan buku original Book of the Yin Yang School, semakin kuno suatu roh, semakin tinggi kemungkinan jika mereka terhubung dengan suatu wadah. Dan oleh karena itu, Jeong rasa kitab di tangannya itu pasti adalah wadahnya. Kemudian, di saat roh si merah menatapnya terkejut, Jeong langsung mengoyak kulit kitabnya dengan cara menggigitnya, yang membuat roh si merah tak kuasa menahan jeritan kesakitannya. Melihat hal itu, Jeong yang merasa tebakannya telah benar semakin merusak kitabnya, yang membuat roh si merah semakin terkejut. Belum pernah ada orang yang bisa merusak kitab itu secara langsung, karena kitabnya dilindungi dengan kidemenik. Sebab itulah, para Taois hanya bisa menyegelnya. Tetapi, bagaimana bisa bocah kemarin sore itu bisa merusaknya? Keterkejutannya pun berubah menjadi kemurkaan, yang mana roh si merah kini berbalik menyerang ke arah Jeong, mencekiknya, mendorongnya ke sebuah tiang. Melihat Jeong yang diam saja, roh si merah bertanya, apa ia menganggap itu halusinasi juga? Ia juga mengatakan, jika ia tak membutuhkan jiwanya lagi, jadi ia akan membunuhnya. Jika ingin menyalahkan sesuatu, kutuklah kebodohannya sendiri, karena telah mengabaikan kebaikan yang ia berikan padanya. Namun, baru saja roh si merah akan menguatkan cekikannya, Jeong menempelkan kitabnya pada lengannya, yang membuat si merah seketika berhenti. Melihat hal itu, Jeong pun mengejeknya. Bukankah itu aneh? Ia bisa mengambil kitab kulit manusia ini darinya, tapi kenapa ia tak melakukannya? Berarti dugaannya kembali benar jika roh si merah tak bisa menyentuh kitab itu. Tentu saja, perkataan Jeong sontak membuat roh si merah terkejut sekaligus panik,
Karena telah mengatakan itu, Jeong berniat untuk menelan kulit hitamnya. Seketika itu juga, Roshi merah menekan kuat leher Jeong dan terus memintanya untuk memuntahkan kulit hitamnya. Tentu saja, Jeong tak mengindahkan perkataannya. Ia terus mendorong kulitnya ke dalam tenggorokannya. Darah yang masuk ke tubuhnya tadi sedang mengamuk dan darahnya sedang melawan di seluruh tubuhnya. Rasanya seperti seluruh tubuhnya sedang diremas sampai hancur. Mirip dengan pertama kali ia makan tanaman beracun. Tapi kali ini yang lebih besar dari rasa sakit itu adalah rasa dendam yang sangat kuat. Dendam wanita di depannya pada seseorang begitu kuat, dan dia menginginkan pembalasan. Bersamaan dengan Jeong yang telah menelan kulit hitamnya, Roshi merah pun meneriakinya jika Jeong manusia gila dan langsung mencekiknya kembali hingga Jeong memuntahkan darah cukup banyak. Meski begitu, Jeong hanya terdiam melihat kepanikan yang tergambar jelas di wajah Roshi merah. Hingga pada saat mata mereka bertatapan, Jeong pun terseret masuk ke dalam ingatannya, di mana ia berdiri di lapang luas penuh mayat di dekat kastil yang terbakar. Di saat Jeong melihat sekitarnya, matanya tertuju pada sosok si merah yang tampak tidak baik-baik saja. Ia membalut pedang di tangannya agar tidak terlepas, lalu mengacungkan pedangnya pada seorang pria yang terduduk di singgasananya. Meski Jeong tak mengerti apa yang ia katakan, Jeong bisa merasakan amarahnya. Amarah yang begitu menggebu-gebu yang buatnya langsung melompat menerjang ke arah musuhnya. Sayangnya, si merah bukanlah tandingannya. Pria itu dengan mudah menusuk tubuhnya, lalu menarik keluar jantungnya yang masih berdetak. Dan tepat di hadapannya, pria itu menghancurkan jantungnya, lalu melemparkannya hingga si merah jatuh tak berdaya. Di saat si merah tergeletak menunggu ajalnya, pria itu memanggil para bawahannya dan menyuruh mereka memastikan kematian si merah dengan cara menusuknya dan berlatih secara bersamaan. Setelah melihat kematiannya yang begitu mengenaskan, Jeong pun menghampiri sisa-sisa tubuhnya. Dan saat itu ia menyadari jika kitab kulit manusia itu juga ada di sana. Kini, Jeong tersentak bangun oleh teriakan si merah yang begitu terkejut jika dirinya telah menjadi familiar yang ditandai dengan sebuah benang merah yang terhubung pada masternya. Video ini pun diakhiri dengan, tentu saja, hal itu berbanding terbalik dengan Jeong yang kini merasa sangat puas karena bisa mendapatkan roh jahat ajur seperti si merah. Sedikit info guys, familiar di dunia magic adalah bawahan dari seseorang. Karena pet atau peliharaan adalah istilah yang digunakan untuk hewan atau binatang, dalam fantasi bawahan berupa demon, rose spirit ataupun ghost dan lain sebagainya adalah familiar ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.